Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampus. Kembali lagi di podcast Uang Nalar At-Taqwa STIT At-Taqwa Ciparai Bandung. Perkenalkan, nama saya Indra Mauludin. Di sini saya akan memandu obrolan kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih buat kalian yang pengen masa kuliahnya nggak sekedar cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Kita bakal bedas tuntas soal program keren dan gimana sih pelayanan kemahasiswaan di STIT At-Taqwa yang bisa bikin potensi kalian makin melejit. Dan spesial banget nih, untuk hari ini kita nggak sendirian. Di samping saya sudah ada sosok yang pastinya teman-teman aktivis kampus atau yang sering ikut UMKM sudah kenal banget nih kepada beliau. Beliau adalah Bapak Hari Prakasa, MAG SPDI, selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan. Selamat siang Bapak. Waduh, kelihatan nih seger banget nih Pak setelah libur Lebaran ya. Nah, terima kasih banyak ya Bapak sudah meluangkan waktunya buat ngobrol asik di studio kita hari ini. Nah, teman-teman, jujur aja nih, biasanya kalau kita ngomongin soal bagian kemahasiswaan, banyak dari kita yang mungkin cuma kepikiran soal urusan administrasi, surat menyurat, atau mungkin buat meminta tanda tangan aja. Padahal sebenarnya fungsi bagian kemahasiswaan itu jauh lebih luas dan seru dari itu. Kadang ada yang pengen bikin kegiatan, pengen aktivis di organisasi, ataupun pengen tahu gimana cara biar bakat kita di luar akademis ikut tersalurkan. Tapi malah bingung harus tanya ke siapa atau prosedur gimana. Akhirnya cuma dengar dari kata orang-orang yang belum tentu benar informasinya. Nah, daripada kita cuma nebak-nebak atau malah jadi kupu-kupu, kuliah pulang, karena nggak tahu info, hari ini kita bakal todong langsung narasumber kita. Beliau adalah orang yang ada di balik layar semua keseruan aktivitas mahasiswa di STIT At-Taqwa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya biar masa kuliah lebih berkesan dan penuh prestasi, hari ini kita bakal kupas tuntas bareng Bapak Prahari Kasa MAG MPD selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan. Pak Hari, siap ya Pak kita bongkar rahasia sukses jadi mahasiswa aktivis hari ini. Oke Bapak, biar teman-teman yang nonton gak makin penasaran, kita langsung bedah aja nih urusan kemahasiswaan di STIT At-Taqwa Ciparai Bandung. Sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan, Bapak kan bisa dibilang nahkodanya ya. Sebagai kegiatan non-akademis di sini, sebenarnya apa sih fokus utama dari program kerja Bapak di semester ini? Oke. Pertama, perkenalkan nama saya Hari Prakasa ya. Alhamdulillah saya di sini dipercayai sebagai Kabag Kemahasiswaan. Jadi Kabag Kemahasiswaan ya tentunya kita mengurusi mahasiswa atau mahasiswi. Nah, mahasiswa-mahasiswi di kita itu di STIT At-Taqwa itu banyak potensinya ya, sangat beragam. Ada yang memang pertama mahasiswa itu cenderung ke entrepreneur, yang kedua memang di organisasinya bagus juga gitu. Ada juga yang tadi memang kadang-kadang di mahasiswa kita itu ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, saya tidak mau di STIT At-Taqwa ini hanya seperti itu. Jadi mahasiswa harus aktif di segala bidang, mau entrepreneurnya, mau organisasinya, karena memang saya juga terlahir dari orang organisatoris. Memang ketika saya menjalani di kampus dulu, saya itu di semester 3 saya sudah terjun langsung berwirausaha dan berorganisasi gitu. Jadi memang
dua organisasi ini memang harus terlibat mahasiswa itu agar kelak di mana setelah mahasiswa sudah lulus itu mempunyai minat, bakat, tidak harus melamar kerja sebetulnya. Iya, iya. Jadi kalau bisa ketika sudah lulus itu kita membuka lapangan kerja seperti itu. Itu yang memang harus dilaksanakan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beres wisuda kita melamar ke sana ke sini. Tapi kalau kita dimulai di semester 3 kita sudah entrepreneur, sudah berorganisasi. Jadi ketika sudah beres itu ya kita membuka lapangan kerja. Misalkan Kang Indra nih ya, hari ini hobinya. Nah, saya sering bertanya nih kepada mahasiswa itu, hobinya apa? Jadi misalkan kalau ada yang hobinya, Pak, saya mau hobinya touring. Nah, kita bisnisnya yang mengenai touring aja. Jaket, helm, atau motornya gitu. Atau mungkin Kang Indra hobinya makan. Nah, kita bisa buka rumah makan. Jadi bagaimana menciptakan rumah makan yang kondusif, makanan yang enak, makanan yang tidak cepat basi dan sebagainya. Itu memang harus dimulai dengan hobi dulu. Iya, Gitu seperti itu. Dan kadang-kadang di mahasiswa kita itu harus harus bakat tingku butuh, bakat memang yang terpendam, dan itu memang harus ada dari bakat teman-temannya gitu. Jadi kalau misalkan ya teman-temannya mempunyai bakat di bidang itu ya harus ditanam mungkin sejak dini seperti itu. Dari semester 3 lah kita mulai. Jadi ketika nanti semester 8 tuh kita sudah running, udah siap menjadi pengusaha gitu. Tidak selamanya yang di PA itu menjadi guru agama ya. Bagus juga jadi guru agama dan bagus juga jadi pengusaha. Seperti itu. Ya, wah menarik banget ya Pak. Jadi sebenarnya jalur ini sudah ada, tinggal kaitannya aja yang harus aktif dan komunitas supaya. Ya. Lalu Pak, melihat antusiasme mahasiswa sekarang, menurut Bapak seberapa penting sih keterlibatan kita di organisasi atau UMKM buat menunjang karir kita nanti setelah lulus di STIT At-Taqwa? Ya. Penting banget ya menurut saya. Jadi ketika teman-teman yang tidak didasari dengan punya aktivitas seperti tadi kuliah pulang ya mungkin ya hanya didapat ya pengalaman di kampusnya saja. Tapi beda dengan teman-teman yang sudah organisatoris, yang sudah punya wirausaha. Jadi ketika teman-teman saya bilang tadi, ketika nanti teman-teman sudah beres pun teman-teman tidak akan kebingungan bagaimana saya harus menginikan ijazah. Jadi ijazahnya disimpan, kita kuliah lagi S2 bagusnya. Nah, usaha kita yang tadi sudah jalan di semester 3 sampai semester 8 dilanjutkan. Bila perlu kita buka lapangan kerja. Siap teman-teman yang S1 sudah beres, yang belum punya penghasilan, ayo gabung dengan Indra misalkan. Bisnisnya ini seperti itu. Dan harus dimulai dari sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu. Nah, nggak boleh menunggu mahasiswa itu, harus tetap aktivitasnya harus tetap jalan ya. Jadi kalau kita misalkan punya waktu sehari 24 jam, kita dipakai kuliahnya 5 jam, sisanya mungkin 5 jam lagi kita dipakai wirausaha dan organisatoris, sisanya itu boleh teman-teman dipakai untuk istirahat dan planning ke depannya seperti itu. Dan harusnya mahasiswa itu mempunyai yang namanya dream book. Jadi buku impian. Saya itu menulis dari 2000 berapa ya? 2002 tuh saya sudah menulis apa yang akan saya kerjakan 1 bulan ke depan. Tulis seperti itu. Jadi kalau ada yang terlewat tuh ternyata saya harus mengerjakan ini. Beda sama mahasiswa yang tidak mempunyai plan. Iya. Apa adanya, pulang ke kampus, tidak ada yang ngapa-ngapain, pulang lagi ke rumah. Datang lagi ke kampus, tidak apa-ngapain, pulang lagi ke rumah. Gitu. Tapi kalau teman-teman mempunyai impian, mempunyai plan yang akan teman-teman kerjakan, ya itu teman-teman akan selaras seperti itu. Dan kalau bahasa saya, apa yang teman-teman hari ini kerjakan menentukan 5 tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman hari ini semua dikerjakan organisatoris, wirausahanya bagus, 5 tahun ke depan akan berbeda dengan teman-teman yang pulang kampus tidur. Itu akan menentukan 5 tahun ke depan. Percaya sama saya seperti itu. Terus Bapak, kalau menurut Bapak yang tadi Bapak paparkan, menurut planning manfaatnya dan kerasanya buat Bapak itu seperti apa?
Oh, manfaatnya sangat bagus ya. Pertama, mendidik kemandirian ya. Kalau saya di semester 3 itu sudah biayanya sendiri, Kang Indra. Jadi saya tidak per semester itu sudah tidak minta lagi ke orang tua. Per semesternya sudah tidak minta ke orang tua, per minggu, per bulannya sudah tidak minta lagi ke orang tua. Seperti itu. Jadi saya berwirausaha mulai dari dulu jualan dasi di UIN tuh, saya jualan buku, terus saya jualan sendal. Jadi saya jualan sendal ke kopma-kopma yang ada di Kota Bandung tuh. Karena katanya kalau hari Jumat tuh dosen-dosen pakai sepatunya hilang. Nah, saya lihat peluang di situ, wah, ya udahlah saya jualan sendal jepit. Dan itu pun saya tidak titip-titip juga. Saya malah jualan door to door langsung ketika saya berada di masjid. Iya. Yang perlu sendal jepit, mangga silakan, harga segini dulu. Mungkin harganya cuma murah. Sendal jepit itu ya harga mungkin 3.000 4.000 daripada kehilangan sepatu pentopel yang bagus kan dosen. Iya. Seperti itu. Dan itu menjadi peluang bagi saya. Oh, ternyata lumayan juga. Saya pertama kali ketika jualan di hari Jumat itu saya cuma membuat 10 habis tuh. Wah, minggu depannya saya tingkatkan lagi jadi 20 dan memang ya jadi kebutuhan seperti itu. Dan saya bilang ini peluangnya bagus nih di kampus saya. Akhirnya saya berkepikiran, ya udah saya titip jual di kampus-kampus yang ada di Kota Bandung. Akhirnya saya titip 20 tiap kampus tuh. Dan saya marginnya nggak banyak. Dulu ngambilnya paling besar mungkin 1.000 lah. Ambil 1.000, jadi kalau habis dari 20 dapat 20.000. Ya 20.000 kan dulu untungnya masih besar lah seperti itu. Dari satu kampus, coba saya nitipin bisa 20 kampus kan. Ada Unisba, ada ITB, ada Unpad, ada ITENAS, ada Ekuitas, ada di Kopma sendiri, di Kopma Bandung di sini gitu. Terus ada juga di Kopma UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terus ada juga di Unpad Jatinangor dan banyak. Jadi memang itu peluang-peluang yang memang mahasiswa itu harus cermat gitu. Oh, ini peluang usaha, hajar. Ini peluang usaha, hajar gitu. Jadi jangan sampai menunggu. Nah, kebanyakan mahasiswa kita tuh ya menunggu. Termasuk menunggu lamaran dikasih, kita nunggu akan jawaban dari HRD. Itu nggak boleh. Jadi kalau bisa kita yang jalan, jemput bola seperti itu. Jadi kalau kita punya skill wirausaha, apapun bisa jadi peluang bisnis, apapun bisa menjadi peluang cuan kalau bahasa kita. Seperti itu. Itu kan Indra. Jangan, jadi kebanyakan mahasiswa sekarang itu lebih kurangnya jemput bola mungkin Pak ya. Betul. Dan banyaknya yang pandang bulu mungkin untuk bekerja. Ya, betul. Untuk pengalaman Bapak sendiri waktu dulu pertama kali Bapak masuk di organisasi apa Pak? Kalau organisasi kampusnya saya itu ada namanya BEM. Iya. Tapi kalau di ekstra kampusnya saya itu di HMI seperti itu. Oh, Ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi jabatan saya terakhir setelah saya mau keluar atau saya mau lulus itu adalah sekretaris jenderalnya PAI gitu. Jadi ada presiden, nah saya sekjennya seperti itu. Itu. Menarik banget ya Pak penjelasan dari Bapak. Jadi benar ya Pak, organisasi itu kegiatan di luar kelas, bukan cuma tempat ngumpul-ngumpul aja, tapi semacam laboratorium buat kita melatih soft skill dan juga mungkin nggak didapetin secara penuh di dalam jam kuliah. Dengar-dengar penjelasan Bapak tadi, saya jadi makin melek dan ataupun aktif di kampus itu investasi jangka panjang buat masa depan kita semua sebagai mahasiswa. Nah, menyambung soal program tadi Pak, kalau kita lihat di jadwal hari ini kan temanya spesifik banget nih Pak, tentang membahas program dan kegiatan kemahasiswaan dengan fokus pada pelayanan mahasiswa. Kira-kira nih Pak, dalam waktu dekat ini ada nggak sih program atau agenda besar dari bagian kemahasiswaan yang bakal melibatkan banyak mahasiswa? Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah bikin gebiar ya, namanya gebiar PAI. Kita ada beberapa lomba dan saya pengen di bulan inilah setelah awal ini saya ingin ada lomba-lomba PAI dan lomba-lomba tingkat kabupaten seperti itu ya. Jadi di kalangan SMA, SMK. Jadi selain kita memperkenalkan bahwa kita ada kampus di sini, kita juga akan beradu soft skill seperti tadi ya, kemampuan gitu. Jadi misalkan kita ada lomba yang lain, misalkan lomba kaligrafi, terus mungkin ada lomba juga cerdas cermat seperti itu. Tapi tingkatnya tingkat SMA
seperti itu. Nah, kalau di bidang olahraganya mungkin saya pengen ada lari sekian kilometer seperti itu. Tapi tingkatnya memang kabupaten seperti itu ya. Masuk kabupaten. Tapi kalau misalkan kita ngadain lomba yang memang tidak berbenturan langsung seperti misalkan bulu tangkis gitu masih oke. Tapi kalau misalkan bola voli masih oke. Tapi kalau misalkan futsal itu rentan. Saya lihat beberapa kali pernah mau ngadain ya banyak yang karena beradu fisik ya langsung ya kadang-kadang penontonnya yang jadi ribut dan jadi itu sangat kurang kondusif lah seperti itu. Jadi memang saya pengen ada Gebjar PAI yang se-Kabupaten Bandung dan mungkin diikuti oleh beberapa SMA atau SMK ya. Kemarin pun ketika Gebjar PAI sudah cukup banyak ya. Menurut saya sih sudah sukses. Tapi saya pengen ya mungkin lebih sukses lagi lah seperti itu ya. Jadi memang memperkenalkan kampus. Di sini kita ada kampus STIT Atak Ciparai Bandung. Mudah-mudahan teman-teman juga yang dari SMA SMK itu bisa masuk ke sini juga seperti itu. Nah, untuk mungkin Pak banyak dari mahasiswa yang lain yang belum tahu UMKM di STIT Atakwa ini ada apa saja UMKM di STIT Atakwa? Ya, yang pertama juga UMKM-nya di sini kan ada koperasi ya, koperasi terus juga ada apa yang tentang keagamaannya seperti itu. Nah, saya pengen ada UMKM-nya itu tambahannya itu yang tadi ada bela diri karena di sini juga ada beberapa mahasiswi yang bagus bela dirinya seperti itu ya, pencaksilat misalkan taekwondo seperti itu. Terus juga saya pengen ada juga UMKM bahasa Arab bahasa Inggris gitu. Jadi untuk melatih teman-teman bahasa Arab bahasa Inggrisnya ketika nanti teman-teman terjun di PPL atau teman-teman terjun setelah beres juga bahasa Arab bahasa Inggrisnya itu bisa dilatih gitu seperti itu ya. Taking skillnya Pak. Betul seperti itu. Nah, terus Pak kalau ada teman-teman mahasiswa yang punya ide kreatif gitu atau pengen bikin inovasi kegiatan baru, gimana sih salur pelayanan yang Bapak sediakan supaya ide-ide segar mereka itu bisa terrealisasi dengan dukungan penuh dari kampus? Oke. Yang pertama kalau jika teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai ide cemerlang ataupun mau ngadain kegiatan itu bisa langsung menghubungi saya. Nah, misalkan dari mahasiswa itu teman-teman sudah mengajukan Pak ini yang akan kita kerjakan butuh anggaran biaya segini ya mungkin nanti kita akan rapat lagi dengan para dosen dan para mahasiswa jadi kita akan mengukur kesiapan kita terus kita juga akan bersonding dengan beberapa yang sudah pernah menjadi sponsor ya banyak di sini ada BJBS ada Rabani ada Dimsum yang terkenal di Bandung ada beberapa juga yang sudah selalu support gitu seperti itu ya saya pengen ya ketika ada kegiatan selain teman-teman mengumpulkan massa atau beradu yang untuk kegiatannya supaya bagus ya kita juga sponsornya harus bagus juga seperti itu dan pada akhirnya ketika kemarin pun kita sukses sebetulnya ya sponsor ada beberapa yang masuk di tahun-tahun yang dulu juga banyak seperti dari teh botol sosro, dari jarum, dari yang banyak lah seperti itu dari Telkomsel, dari beberapa provider juga ada yang masuk seperti itu. Dan mereka di sini ketika kegiatan itu membuka stand ya sambil sambil iklan gitu teman-teman misalkan ada produk seperti Rabani kemarin ada kerudung, ada baju dan sebagainya seperti itu. Kita siapkan standnya seperti itu gratis untuk yang jadi sponsor seperti itu. Jadi saya pengen kegiatan yang memang akan datang itu yang melibatkan banyak sekolah, banyak mahasiswa juga seperti itu. Ya walaupun kampusnya terbilang kecil lah gitu ya dibanding kampus-kampus yang lain sebesar, tapi insya Allah kita akan melahirkan banyak para aktivis atau para calon-calon guru yang profesional seperti itu. Wah, jadi intinya Pak pintu ruang Bapak selalu terbuka ya buat ide-ide segar untuk mahasiswa. Ini berita bagus nih buat teman-teman yang selama ini mungkin masih ragu atau malu-malu mau ngajuin konsep kegiatan. Nah, berarti pelayanan di bagian kemahasiswaan itu bukan cuman soal urusan formalitas ya. Jadi birokrasi aja, tapi lebih ke gimana caranya kampus bisa jadi support system buat pengembangan diri kita semua. Nah, Pak, ngomongin soal pelayanan mahasiswa kadang ada kendala nih klasik nih misalnya ya mahasiswa itu pengen aktif gitu di organisasi
namun banyak terkendala oleh waktu karena mereka itu ada yang kerja mungkin, ada yang ngajar dan apapun lah itu alasannya gitu Pak ya. Nah, jadi bingung caranya lapor ke pihak kemahasiswaan supaya bisa diapresiasi. Oke. Yang pertama saya mempunyai layanan WhatsApp ya. WhatsApp saya itu 24 jam selama saya belum tidur ya. Jadi kadang beberapa mahasiswa ketika kita mengadakan agenda itu ya suka nge-WA lah gitu ya di atas jam 11, jam 12 ya saya masih balas kalau saya masih belum tidur. Kegiatan ini Pak misalkan yang belum beres minggu depannya Pak harus ketemu dengan ini itu melalui WA ya. Oke, siap. Saya balas pasti. Oh gini, apa yang harus teman-teman kerjakan ini gitu seperti itu. Nah, kalau misalkan terkendala dengan waktu yang memang kerja terus ada memang kesibukan yang lain, saya pasti ada waktu yang luang. Iya. Nggak mungkin lah orang 24 sesibuk-sibuknya jam, ya. betul. Pasti ada waktu senggangnya ya. Ada senggangnya apalagi kita sekarang sudah ya gampang lah interaksi bisa lewat WA, terus rapat juga bisa lewat WA, ya grup dan sebagainya. Tidak jadi halangan lah ketika teman-teman misalkan sedang sibuk ya kita bisa melalui online lah seperti itu rapatnya gitu ya. Yang penting progresnya dari tiap hari ke hari apa yang kita akan capai ya itu harus menjadi tujuan kita seperti itu. Yang penting dan paling penting ya acaranya harus bagus, gitu. Harus sukses seperti itu. Ya, dan beberapa acara di kampus kita pun ya kita sudah beberapa kali mengundang bupati, mengundang ketua KNPI, mengundang ibu dewan, dulu ada ibu Humairah dan sebagainya. Jadi memang ya saya pengen kedepannya kampus kita itu menjadi tolak ukur buat kampus-kampus yang lain seperti itu ya. Jadi saya pengen mahasiswa-mahasiswi yang lulusan At-Taqwa itu menjadi orang-orang profesional gitu, seperti itu. Ya. Mantap banget ya Pak. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang transparan mungkin ya Pak. Nih terakhir nih Pak ya untuk segmen ini, apa sih satu hal yang menurut Bapak paling krusial yang harus dimiliki mahasiswa sekarang dalam membangun budaya akademis yang kuat selain cuma sekedar datang kuliah dan dapat nilai bagus? Oh, jadi yang jelas ya teman-teman harus seperti tadi saya bilang harus punya targetan yang akan teman-teman capai seperti itu. Jangan sampai walaupun teman-teman jadi mahasiswa kupu-kupu tapi harus punya targetan seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya kalau kupu-kupu ya tidak mempunyai nanti yang namanya kelebihan dalam berorganisasi seperti itu. Teman-teman tidak akan terbiasa menghadapi orang, teman-teman tidak akan terbiasa kalau bahasa kita mah memfollow up seperti itu. Terus bagaimana kita cara memasarkan produk kita gitu. Terus apa juga ya? Kalau mahasiswa yang memang ya pulang ya mungkin hanya ilmu akademiknya yang dia dapat, tapi beda dengan teman-teman yang budayanya akademis dan organisatoris seperti itu. Jadi teman-teman ya selain organisatoris ya teman-teman soft skill gaya bicaranya teman-teman dan semuanya itu terlatih ketika masih. Jadi ketika teman-teman sudah beres di S1 di At-Taqwa ini, teman-teman punya soft skill berbicara yang baik, menghadapi orang yang bagaimanapun teman-teman tidak akan takut seperti itu. Gitu. Itu kelebihan mungkin di mahasiswa yang mempunyai di bidang akademis dan organisatoris seperti itu dibanding dengan yang kupu-kupu seperti yang tadi saya bilang seperti itu. Untuk kakak tingkat sendiri Pak yang mungkin di kampusnya aktif ya, udah beberapa dari kakak tingkat kita yang sudah sukses di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Jadi di kita itu ada beberapa alumni yang sudah sukses menurut saya, ukuran saya ya. Ada mahasiswa yang mantan Dema. Beliau sudah S2 sekarang, terus beliau pun wirausahanya punya beberapa pangkas rambut. Kalau nggak salah di Ciparai sama Majalaya itu ada mungkin 5-6. Terus dia juga punya cabangnya. Terus dia juga punya biro travel umroh juga. Ya, terus ya memang di kita itu banyak juga yang PNS, banyak juga yang P3K, banyak juga yang berwirausaha seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah senang berwirausaha ya kesananya juga pasti berwirausaha seperti itu.
Itu termasuk saya sebutin aja orangnya ya, namanya Iya. Kang Rifki gitu ya. Jadi beliau menurut saya sih telah ukurnya sudah sukses seperti itu ya. Punyai beberapa barbershop, punyai pencucian motor, terus ya di bidang akademiknya juga dia sekarang sudah S2, sudah lulus dan punya biro travel umroh seperti itu ya. Jadi kan luar biasa ya. bisa pulang pergi ke Mekah dan Mekah. Madinah seperti itu ya, plus minusnya banyak lah seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai soft skillnya berwirausaha, jadi saya bilang ketika sudah beres pun tetap berwirausaha seperti itu. Tapi kalau berwirausaha itu beda sama yang PNS sama yang P3K. Kalau yang P3 sama PNS itu waktunya terikat, kalau yang berwirausaha itu ya bebas seperti itu. Terikat Ya. Jadi kalau misalkan saya lihat Kang Rifki itu kadang-kadang beliau 2 bulan sekali itu bisa berangkat nemenin jemaah umroh seperti itu. Ya lumayan lah. Ya, alhamdulillah bisa pulang pergi Bandung, Mekah, Madinah, Sementara yang lain barbershopnya jalan. Jadi kan kalau bahasa saya mah kalau jadi pengusaha itu asetnya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Luar biasa ya Bapak. Dengar penjelasan nih Pak tadi ya, rasanya jadi makin semangat nih buat lebih produktif lagi gitu ya. Ternyata bagian kemahasiswaan itu bukan penjaga gerbang yang kaku ya Pak, tapi justru pembuka jalan buat kita peran mahasiswa. Nah Pak, masuk bagian yang paling tunggu-tunggu, kira-kira ada nggak sih tips khusus atau tips maut dari Bapak buat seluruh mahasiswa STIT At-Taqwa, terutama buat mereka yang mungkin masih ragu buat melangkah aktif di organisasi atau masih bingung mau mulai dari mana untuk berprestasi Bapak? Oke. Saya pastikan teman-teman yang lulusan 2026 SMA ataupun SMK masuk ke kampus STIT At-Taqwa Ciparai Bandung, kita akan sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama akan mengasah wirausaha kita akan sering berdiskusi apa yang akan teman-teman lakukan. Seperti tadi saya bilang, hobi apa teman-teman hari ini itu akan menentukan teman-teman mempunyai usaha kedepannya seperti itu ya. Kalau misalkan budaya akademiknya kita udah jelas, kampusnya di sini, kelasnya di sini, teman-teman semester ini, jenjangnya udah pasti, dan ada PPL, KKN, teman-teman bisa lulus. Tapi kalau berwirausaha itu ketika teman-teman sudah beres pun, teman-teman masih bisa berinteraksi dengan saya, masih bisa bertemu dengan saya, masih bisa cari cuan bareng-bareng dengan saya, seperti itu. Itu ya tips dari Bapak untuk mahasiswa yang Betul. mungkin ragu untuk melangkah dari mana untuk berorganisasi Pak. Wah luar biasa banget Pak, untuk hari ini kita bisa berdiskusi dan berbagi informasi dan juga motivasi untuk kita, dan bagi mahasiswa yang belum aktif, ayo dari sekarang kita mulai aktif di organisasi. Dan alhamdulillah banyak UMKM di organisasi STIT At-Taqwa. Untuk teman-teman yang belum masuk, ayo kita belajar organisasi dan belajar berbisnis di dalam organisasi. Tadi kita sudah bahas ya banyak hal, mulai dari program-program seru yang lagi disiplin, pentingnya membangun budaya akademis, sampai gimana cara kita mengakses pelayanan kampus yang ternyata gampang banget asal kita mau belajar berkomunikasi. Intinya buat teman-teman mahasiswa, jangan jadi kupu-kupu aja ya. Jadi kita harus banyak manfaatin fasilitas dan pelayanan di kampus yang sudah disediakan oleh Bapak Hari dan tim di bagian kemahasiswaan buat asah skill kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Hari Prakasa MAG MPD sudah mampir dan berbagi perspektif yang sangat mencerahkan di episode kali ini. Semoga Bapak sehat, Amin. selalu dipanjangkan isuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki Bapak melimpah. Amin. Dan semoga mahasiswa yang dipandu oleh Bapak menjadi mahasiswa yang sukses semuanya Bapak. Amin. Nah, dan buat teman-teman yang sudah dengerin kita dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa buat terus pantengin episode berikutnya dari podcast Ruang Nalar At-Taqwa yang pastinya bakal lebih seru lagi.
Saya Indra Mauludin, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.